Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Fajar Arifin. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat. Nah, proposal penelitian yang telah saya buat ini berjudul Pembuatan Game Acid Base Quest berorientasi literasi sains siswa pada materi asam basa. Oke, kita lanjut. Nah, di sini yang pertama ada latar belakang. Nah, proposal penelitian saya dilatar belakangi oleh pembelajaran kimia yang menuntut kemampuan literasi sains siswa agar siswa ini mampu memahami konsep dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun berbagai studi internasional menunjukkan bahwa literasi sains siswa masih tergolong sangat rendah, khususnya pada materi asam dan basa yang bersifat abstrak. Nah, dalam praktik pembelajaran, materi ini sering disampaikan secara simbolik dan prosedural, sehingga siswa cenderung menghafal tanpa memahami konsep secara mendalam. Meskipun pembelajaran berbasis game dan teknologi digital terbukti mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, media yang secara khusus dirancang untuk mengembangkan literasi sains siswa pada materi asam basa ini masih terbatas. Nah, jadi oleh karena itu diperlukan pengembangan game edukasi digital Acid Base Quest sebagai media pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan literasi sains siswa. Oke, dilanjut di sini yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana proses pengembangan game edukasi Acid Base Quest yang berorientasi literasi sains siswa pada materi asam dan basa menggunakan model pengembangan ADDEA. Nah, yang kedua ada bagaimana tingkat validitas game edukasi Acid Base Quest ditinjau dari aspek materi, media, dan bahasa berdasarkan penilaian para ahli. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana tingkat kelayakan game edukasi Acid Base Quest sebagai media pembelajaran kimia berdasarkan respon guru dan siswa. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Nah, di sini proposal penelitian saya bertujuan yang pertama untuk mengembangkan game edukasi Acid Base Quest berorientasi literasi sains pada materi asam dan basa menggunakan model pengembangan EDDI. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi validitas game edukasi Acid Base Quest berdasarkan penilaian ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi kelayakan game edukasi Acid Base Quest sebagai media pembelajaran kimia berdasarkan respon guru dan siswa. Nah, di sini yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Nah, dalam pembelajaran kimia, secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian media pembelajaran berbasis game digital dan literasi sains, khususnya pada materi asam dan basa. Secara praktis, nah, game edukasi Acid Base Quest ini dapat menjadi media pembelajaran yang menarik dan kontekstual bagi siswa. Nah, selain itu juga dapat membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada siswa, serta bisa mendukung sekolah dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Kemudian bagi peneliti selanjutnya bisa menjadi rujukan pengembangan media berbasis kimia, berbasis game. Oke, yang selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada permasalahan rendahnya literasi sains siswa dalam pembelajaran kimia, khususnya pada materi asam basa yang bersifat abstrak dan pembelajarannya sering diajarkan secara dominan ceramah dan hafalan. Nah, selanjutnya eh, kondisi tersebut ini menyebabkan siswa cenderung menghafal tanpa memahami konsep secara mendalam. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan media pembelajaran inovatif yang interaktif, kontekstual, dan disajikan secara bertahap. Maka, oleh karena itu, solusi yang ditawarkan ini dikembangkanlah sebuah game edukasi digital atau acid based quest yang berbasis game based learning dengan model pengembangan ADI yang dirancang untuk melatih penalaran ilmiah, mengaitkan konsep kimia dengan fenomena nyata, serta memperkuat literasi sains siswa. Nah, selanjutnya media yang dikembangkan ini divalidasi dan diuji agar kelayakannya dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran kimia yang efektif dan bermakna. Nah, setelah
dikembangkan dengan model EDI. Nah, diharapkan hasil pengembangan ini bisa menjadi game edukasi yang valid dan game edukasi yang layak digunakan, sehingga nanti dapat berkontribusi dalam media pembelajaran kimia yang mendukung pemahaman konsep dan literasi sains siswa pada materi asam dan basa. Nah, selanjutnya di sini ada hasil-hasil penelitian terdahulu. Nah, berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, maka diketahui bahwa media pembelajaran berbasis game dan teknologi digital ini mampu meningkatkan motivasi, keterlibatan, serta pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran kimia, khususnya pada materi asam dan basa. Nah, penggunaan game edukasi, simulasi, dan laboratorium virtual ini terbukti efektif membantu siswa memahami konsep yang bersifat abstrak dan mengurangi terjadinya miskonsepsi. Nah, namun sebagian besar penelitian masih lebih menekankan pada peningkatan hasil belajar atau motivasi dan belum secara khusus dirancang untuk mengembangkan literasi sains siswa secara sistematis. Nah, oleh karena itu, penelitian ini memandang perlu adanya pengembangan media game edukasi yang terstruktur, kontekstual, dan berorientasi pada penguatan literasi sains siswa. Oke, yang selanjutnya di sini ada kajian teoritis, ringkasan kajian teoritis. Nah, kajian teoritis dalam penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran kimia harus mengintegrasikan representasi makroskopik, submikroskopik, dan simbolik agar pemahaman konsep siswa terbentuk secara utuh. Nah, kemudian literasi sains dipahami sebagai kemampuan siswa dalam memahami konsep asam basa, menafsirkan data, serta mengaitkan dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian materi asam dan basa memiliki potensi besar untuk mengembangkan literasi sains, namun sering menimbulkan miskonsepsi apabila disampaikan secara hafalan dan prosedural. Nah, selanjutnya pembelajaran berbasis game dipandang relevan karena mampu meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan penelaran ilmiah siswa melalui aktivitas interaktif dan kontekstual. Nah, yang terakhir, model pengembangan EDI digunakan sebagai landasan desain karena menyediakan tahapan sistematis untuk menghasilkan media pembelajaran yang valid, terstruktur, dan layak digunakan. Oke, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode research and development atau R&D karena untuk menghasilkan produk atau model baru yang inovatif seperti media pembelajaran, alat atau sistem sekaligus menguji keefektifannya, bukan sekadar hanya untuk mencari tahu fakta sehingga menjembatani penelitian dasar dengan aplikasi praktis dan memberikan solusi nyata untuk masalah tertentu di dunia nyata, khususnya di bidang pendidikan. Nah, di sini dengan model pengembangan EDI yang meliputi tahap analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, model EDI ini dipilih karena memberikan alur pengembangan yang sistematis dan bertahap dalam menghasilkan media pembelajaran digital. Nah, melalui model ini, game edukasi acid base quest ini dikembangkan secara terencana, divalidasi oleh ahli, serta diuji kelayakannya sebagai media pembelajaran kimia yang berorientasi literasi sains. Nah, kemudian di sini ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian terdiri atas ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa yang berperan dalam proses validasi produk. Selain itu, guru kimia SMA dan siswa kelas 11 SMA juga dilibatkan dalam uji coba terbatas untuk memperoleh data kelayakan dan respon pengguna terhadap game edukasi yang dikembangkan. Nah, keterlibatan berbagai subjek ini bertujuan untuk memastikan bahwa media yang dihasilkan valid secara isi, layak secara pedagogis, dan sesuai dengan karakteristik pengguna. Nah, di sini yang selanjutnya ada prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini mengikuti tahapan model EDI yang tadi, yang diawali dengan tahap analisis. Nah, tahap analisis ini untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, karakteristik siswa, dan materi asam basanya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap desain, yaitu dilakukan dengan merancang alur permainan, storyboard, level game, serta aktivitas berbasis literasi sains. Nah, selanjutnya pada tahap pengembangan dilakukan pembuatan prototype game dan divalidasi oleh
ahli materi, media, dan bahasa. Nah, kemudian ada tahap implementasi berupa uji coba terbatas kepada guru dan siswa SMA untuk memperoleh respon penggunanya. Nah, kemudian yang terakhir ada tahap evaluasi yang dilakukan dengan menganalisis hasil validasi dan uji kelayakan sebagai dasar penyempurnaan produk. Nah, kemudian di sini ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini eh, ada lembar validasi ahli materi. Nah, ini untuk menilai kesesuaian dan kebenaran konsep asam basa. Kemudian di sini ada lembar validasi ahli media. Nah, ini untuk menilai tampilan, interaktivitas, dan kemudahan penggunaan game. Nah, kemudian di sini ada lembar validasi ahli bahasa. Nah, ini untuk menilai kejelasan dan ketepatan penggunaan bahasanya. Nah, di sini lanjutnya ada angkat respon guru. Nah, angkat respon guru ini untuk menilai kemenarikan, untuk menilai kelayakan media dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir ada angket respon siswa. Nah, ini untuk menilai kemenarikan, kemudahan, dan kebermanfaatan game. Nah, mungkin di sini seluruh instrumen ini disusun menggunakan skala Likert dan digunakan sebagai dasar dalam penilaian validitas serta kelayakan game acid base quest. Nah, yang selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan validasi ahli dan penyebaran angket. Nah, validasi ahli ini melibatkan ahli materi yang tadi, ahli media, dan ahli bahasa untuk memperoleh data mengenai kesesuaian isi, tampilan, dan kebahasaan game edukasi yang dikembangkan. Nah, selain itu, angket respon diberikan kepada guru kimia dan siswa SMA pada tahap uji coba terbatas untuk memperoleh data kelayakan, kemenarikan, dan kebermanfaatan game dalam media pembelajaran. Nah, yang terakhir di sini ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini, data penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, data kuantitatif ini berupa skor, hasil validasi dan angket lalu dianalisis menggunakan teknik persentase untuk menentukan tingkat validitas dan kelayakan media. Kemudian di sini ada analisis kualitatif. Nah, analisis kualitatif ini eh, berupa saran dan komentar dari ahli, guru, dan siswa yang nanti akan dianalisis secara deskriptif sebagai bahan revisi dan penyempurnaan game edukasi acid base quest. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.